layar. Mari kembali lagi ke layar komputernya, ke layar laptopnya masing-masing, ke layar handphonenya masing-masing. Ya, kita mau siap-siap untuk pembekalan malam hari ini. Ayo dipanggil teman-temannya yang lain. Nah, tapi sebelumnya, yuk buka dulu yuk kameranya yuk. Buka kameranya, boleh rapi-rapi dulu ya, biar kita juga boleh kasih senyum yang ke kiri kanan ya. Sapa-sapa yang di kiri di kanan. Nah, kalau udah sapa-sapa, yuk kita buka kameranya dan kita siap-siap buat foto dulu. Dari Mulmed boleh dibantu untuk ambil fotonya. Ya, boleh rapi-rapi berikan senyum yang termanis. Oke. Mulmed, Karini bisa dibantu? Ntar ya, satu lagi. Oke. Di ini aja. Eh, aduh, bentar. Eh, Tahan dulu senyumannya. Terus tahan. Masih ditahan. Udah? bentar. Nah, senyumnya harus Lagi. lebih lama lagi nih. Iya. Telegram, Awas Telegram kering. Semangat, semangat. lama. Bisa, Rin? Bentar, Ci, ini teh mau kirain nggak Oh, ada foto. ya udah sambil aku bantu aja ya. Ayo, oke. Tiga, Ya, siap. dua, satu. Oke. Halaman berikutnya. Satu, dua, tiga. Halaman berikutnya lagi. Tiga, dua, satu. Oke. Ya, thank you. Bapak Ibu, ya, kita mau kembali lanjutkan ya untuk doa syafaat ini, pembekalan doa ini. Judulnya kan, judul besarnya kita adalah How to be a Prayer Warrior. Dan di sesi yang kedua ini, yang kemarin sudah berjalan beberapa kali pertemuan itu, kita bahas tentang doa syafaat. Nah, khusus malam hari ini kita mau belajar tentang karunia Roh Kudus. Ya, dan sudah ada hadir di sini pembicaranya yaitu Bapak Cendana Wijaya dari Surabaya. Ya, Bandung Surabaya sekarang jadi lebih dekat karena tinggal masuk ke dalam layar komputer ya Pak ya. Nah, Bapak Cendana Wijaya ini sudah bergabung di dalam Persekutuan Doa Karismatik Katolik, Pembaharuan Karismatik Katolik sejak tahun 1995 dan terlibat di pelayanan di PD dan BPK-PKK Surabaya sampai saat ini. Nah, sekarang terdaftar sebagai pewarta BPK-PKK Surabaya dan pengajar SEPCAP untuk Surabaya ya. Untuk itu nggak perlu berlama-lama lagi, silahkan kepada Pak Chen untuk menyampaikan pengajaran pada malam hari ini. Silahkan Pak. Selamat malam, Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Senang boleh berjumpa malam hari ini meskipun hanya lewat Zoom. Ya, apakah nanti saya bisa share screen atau saya kirimkan? Bisa Pak. Udah jadi co-host bisa, Pak. Oh iya, Silakan. baik. Apakah sudah jadi co-host? Belum ya? Udah Pak. Sudah sih. Boleh dicoba lagi Pak. Sebentar. Oke.
Ya, sambil menunggu Bapak Ibu, kalau nanti selama pengajaran ini ada pertanyaan, langsung aja silahkan kirimkan chat ke saya ya, ke moderator Fani. Jadi kalau nanti takutnya lupa, nah langsung aja kirim, nanti terakhir kita akan bahas pertanyaannya. Mungkin bisa saya tolong dibantu untuk share screen itu sudah lama ini saya enggak langsung share screen. Oke Pak, ini Saya Pak, masuknya di layar kan ada yang warna hijau ya Pak, share screen ya. betul ada. Ya, pencet yang itu. Iya, Terus, silakan. sebelumnya PowerPoint-nya udah dibuka dulu belum, Pak? Sudah dibuka. Oke, sudah pencet itu, terus dipilih, Sudah, Pak. Di situ kan ada gambar-gambar, ada PowerPoint, bisa dipilih. Sebentar, sudah share screen. Sudah keluar ini. Tadi tidak keluar. Oke. Oke, terus. Ya, setelah ini dipencet share. Oke, apakah sudah keluar di layar? Sudah, Pak. Tinggal di full screen aja, Pak. Full screen sebentar. Ya, betul. Yang bawah. Yang sebelah. Di slideshow, kalau nggak, Pak, bisa coba. Atau di bagian bawah itu. Oke, sebentar. Saya ambil keyboard ini sebentar. Saya ini agak gaptek soalnya. Apakah sudah full screen? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, saudara terkasih dalam Kristus, tema yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah karisma Roh Kudus. Dan sedikit saya tambahi adalah untuk mendapatkan pesan Tuhan dan menyampaikannya. Jadi Tuhan selalu menyampaikan pesannya kepada seseorang atau beberapa orang itu secara spontan dan batinnya untuk maksud-maksud tertentu. Dan kita yang di pembaruan karismatik, kita sudah terbiasa dengan hal-hal ini. Juga melalui karunia-karunia yang diberikan, apakah hal-hal semacam ini khusus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu? Tidak. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, di Perjanjian Lama memang itu hanya dikhususkan kepada 3 golongan, yaitu imam, nabi, dan raja. Imam, nabi, dan raja, di mana mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Allah. Tetapi sejak penebusan Kristus, sejak di Perjanjian Baru, maka setiap mereka yang sudah dibaptis memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menerima karunia-karunia itu, untuk bisa memiliki relasi 2 arah dengan Tuhan, bahkan mendengar suara dan bimbingannya melalui Roh Kudusnya. Kita baca bersama-sama apa yang dikatakan di Matius 10 ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi Roh Kudus, Roh Allah yang sudah diberikan tinggal dalam diri kita saat pembaptisan, maka Roh Kuduslah yang akan menyampaikan berbagai hal itu melalui diri kita. Sehingga sebagai seorang, khususnya malam hari ini sebagai seorang pendoa syafaat, kita harus berani melangkah dengan mengeluarkannya, menyampaikannya. Sehingga pesan-pesan Tuhan yang kita terima itu tidak berhenti hanya di diri kita. Pesan Tuhan bisa timbul di dalam pikiran. Terlintas di pikiran kita, dunia mengatakan inspirasi. Tetapi kita harus percaya bahwa sejak kita dibaptis di dalam diri kita ada Roh Allah. Dan ketika kita benar-benar hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kita terbuka terhadap kepenuhan dan pimpinan Roh Kudus, maka Roh Kudus pun bisa menyampaikan pesan-pesan Allah itu di dalam pikiran kita.
Sehingga di sini kita benar-benar perlu menyadarinya dan berani mengungkapkannya. Bisa saja pada saat awal biasanya memang ragu. Wah, betul enggak ya ini? Tapi itu kita bisa diteguhkan nanti ketika kemudian ada teman pendoa syafaat yang lain mengatakan sesuatu, loh kok sama dengan yang aku pikirkan. Di situ kita diteguhkan untuk kita kemudian berikutnya berani menyampaikan. Jangan takut salah. Terutama di dalam kelompok kecil, kelompok di mana kita punya komunitas dan di situ kita belajar untuk berani terbuka, berani mengungkapkan, dan juga berani Ya, mungkin ada gangguan sinyal, kita tunggu dulu sebentar ya. Hilang suaranya ya? Hilang mungkin ini apa gangguan sinyal. Hmm. Kita tunggu dulu saja. Oke. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu seperti tadi yang disampaikan, kalau ada pertanyaan atau ada hal-hal yang bikin bingung gitu ya, jangan disimpan sendiri. Silahkan diketik aja di chat, ditujukan ke moderator Fani. Nanti kita akan bahas di akhir sesinya. Sambil menunggu Bapak Ibu, kemarin yang ikut full sesinya dari sesi kedua syafaat ini siapa aja? Berarti udah ada berapa sesi ya? Udah ada, lupa, hitung dulu. Berapa sesi dari awal? 4 ya? 4 atau 5? Ya, kalau dari yang seri syafaat ini berarti sama yang sekarang udah 4. Yang ikut 4-4-nya ada. Oh, banyak ternyata. Banyak yang ikut 4-4 ya, luar biasa ya. Setiap hari Rabu berarti udah siap, nggak sabar nungguin ya. Belum ini lagi ya. ya. Oke, Pak Chan udah kembali. Apakah suara saya terdengar? Udah Pak, udah. Bisa dilanjutkan lagi Pak. Oke. Atau materinya saya kirim aja ya? Boleh sih Pak, boleh. Ya, untuk mengurangi bebannya ini kelihatannya. Atau saya lanjut aja? Coba dilanjut dulu aja Oke. Pak, nggak apa-apa. Apakah share screen-nya masih tampak atau hilang juga? Hilang Pak, bisa di-share lagi. Baik. Apakah sudah tampak? Yes. Oke. Udah Pak. Baik, kita akan lanjutkan. Jadi pesan Tuhan bisa muncul di dalam pikiran, bisa lewat penglihatan, bisa mendengar dengan jelas lewat telinga rohani. Orang lain tidak bisa dengar sesuatu, tetapi dia bisa mendengar. Bahkan ada seorang teman itu mendengar lewat telinga tertentu, bahkan secara fisik, lewat satu telinga tertentu. Tapi tiap orang bisa berbeda-beda. Pesan Tuhan juga bisa disampaikan lewat suara hati. Ada suara yang sangat jelas di dalam hati kita, atau kalau boleh katakan adalah di dalam dada kita. Saya pernah mengalami itu. Terkadang saat kita menerima pesan Tuhan disertai dengan gejala fisik, bisa hati, jantung itu berdebar-debar. Ketika seseorang tidak mau menyampaikannya, maka debaran jantungnya itu tambah keras. Dan begitu dia kemudian menyampaikan pesan itu, ternyata debaran jantungnya mereda dan menjadi normal. Ada yang tidak merasakan apapun.
terkadang hanya muncul dalam bentuk satu kata aja. Entah itu di pikiran, di hati, maka bagi pemula harus berani mengeluarkan kata itu. Mungkin itu hanya sekedar kata kasih, atau sekedar kata anakku, atau dalam bentuk-bentuk kata yang lain. Ketika kata itu diucapkan, maka akan muncul kalimat lanjutannya. Sehingga membentuk satu kalimat yang jelas di mana Tuhan menyampaikan satu pesan. Terkadang juga hanya sebagai satu keyakinan di dalam hati. Saya tidak akan bahas terlalu panjang lebar, karena pasti semua Anda sudah akrab dengan hal-hal ini, sudah terbiasa dengan praktek di dalam doa syafaat. Yang terutama adalah temukan Tuhan di dalam hati. Kenapa? Karena di dalam Korintus 1 ayat 21-22, dengan jelas firman Allah mengatakan, Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus, Roh Allah telah diberikan tinggal dalam diri kita, maka berusahalah untuk berrelasi dengan Allah yang ada di dalam hati kita. Bagi Anda yang pernah membaca buku Puri Batin dari Santa kita yang besar, di situ digambarkan ada 7 tahap di mana Allah bertata di dalam puri yang terdalam. Maka usahakan untuk kita benar-benar connect dengan Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam hati ini. Karena kalau di dalam pikiran kita masih bisa ditipu oleh si jahat dengan memasukkan tertentu, bahkan juga dari keinginan kita juga bisa muncul, sehingga pikiran ini bisa sesuatu dari Tuhan, bisa dari si jahat, bisa dari keinginan kita. Tetapi kalau itu dari hati, itu jelas-jelas hanya dari Roh Kudus. Dan disitulah kita perlu belajar untuk peka, untuk mendengar suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Beberapa bentuk karunia karismatik dari Roh Kudus, 1 Korintus 12 ayat 4-11, ada 9 karunia, karunia iman, bahasa roh, penafsirannya, sabda pengetahuan, nubuat, kebijaksanaan, penyembuhan, mujizat, dan discernment. Saya tidak akan bahas ini karena ini sudah dibahas oleh Pak Vincent Chandra kemarin yang lalu, yang berkaitan dengan Roh Kudus. Oleh Ling saya diberitahu secara khusus adalah penekanan kepada sabda pengetahuan dan nubuat dalam hubungannya dengan doa syafaat. Maka saya berusaha untuk mendefinisikan untuk lebih memudahkan kita memahami. Kita bisa baca bersama-sama. Karunia nubuat adalah suatu karunia di mana pernyataan Allah diberikan melalui Roh Kudus-Nya kepada seseorang atau beberapa orang secara spontan dan batiniah dengan tujuan untuk membangun, menasehati, dan menghibur jemaat untuk saat ini ataupun waktu yang akan datang. Jadi, kalau berbicara waktu, nubuat itu sesuatu yang berhubungan dengan saat ini ke depan. Dan tujuannya adalah untuk membangun, menasehati, dan menghibur. Kita bisa temukan ini banyak di dalam Alkitab. Di Kisah Para Rasul 8, ayat 26-38, kita tahu di situ Filipus diminta untuk pergi ke satu tempat oleh Roh Kudus. Ini saya tidak bicara khusus secara untuk saat doa syafaat, tapi saya awali dulu secara umum. Dari umum nanti terakhir baru saya akan kaitkan dengan saat kita berdoa syafaat. Jadi di Alkitab, Filipus diminta oleh Roh Kudus untuk pergi ke satu tempat jalan yang sepi, dan di situ dia berjumpa dengan seorang sida-sida yang sedang naik kereta dan membaca kitab Yesaya, di mana di situ nubuat tentang penderitaan Yesus. Dan melalui pertemuan ini yang terjadi adalah di situ akhirnya sida-sida ini bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 9 juga berbicara tentang yang berkaitan dengan hal ini, di mana Paulus waktu itu dalam keadaan buta. Yang terjadi adalah Tuhan menjumpai Ananias
dan minta Ananias untuk pergi menemui Saulus yang buta dan mendoakannya. Dan kalau kita baca di situ terjadi satu percakapan. Bagaimana Ananias ini adalah seorang yang takut. Kenapa? Karena dia tahu Saulus ini datang untuk menangkap pengikut Yesus. Sekarang kok malah Yesus menyuruh dia pergi menemui Saulus. Orang Jawa bilang itu sama dengan ular yang justru mendekati pemukul yang bisa memukul dia. Dan di situ Yesus menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Saulus yang akan nanti bernama Paulus, yaitu masa depan Saulus yang akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak memperdulikan perasaan khawatir dari Ananias, dan Tuhan tetap minta Ananias berangkat. Dan luar biasanya di situ kita bisa melihat di dalam keterbatasan manusiawi, di dalam kekhawatiran manusiawi, Ananias lebih percaya kepada Tuhannya dan taat kepada Tuhannya, sehingga dia berangkat dan dia temui Saulus, dia tumpangkan tangan, dia doakan, terjadi mukjizat. Saulus bisa melihat dan bertobat. Kisah Para Rasul 11 dan di bagian-bagian yang lain. Nanti Anda bisa lihat sendiri. Ini berkaitan dengan nubuat yang berkaitan saat ini ke depan. Sekarang karunia sabda pengetahuan adalah suatu karunia di mana pernyataan Allah diberikan melalui Roh Kudus-Nya kepada seseorang secara spontan dan batinia, sehingga orang itu tahu suatu keadaan dari seseorang atau peristiwa atau situasi tertentu untuk saat itu ataupun di waktu yang lalu. Jadi kalau berbicara waktu, karunia sabda pengetahuan ini berkaitan dengan saat ini ke belakang. Nubuat berkaitan dengan saat ini ke depan. Dan ada sedikit tumpang tindih antara nubuat sabda pengetahuan maupun karunia-karunia yang lain. Itu tidak masalah. Karena semua karunia itu bekerja saling melengkapi. Ini adalah karunia sabda pengetahuan, nanti akan lebih mudah dipahami dalam bentuk contoh-contoh, dalam bentuk kesaksian. Ketika seseorang melayani, entah itu doa syafaat, entah itu konseling, dan segalanya, karunia ini sangat-sangat penting. Karena melalui sabda pengetahuan ini, orang bisa tahu apa yang menjadi akar masalah dari satu peristiwa yang sedang dihadapi. Sekarang kita lihat sejenak definisi dari karunia kebijaksanaan, yaitu suatu karunia di mana pernyataan Allah diberikan melalui Roh Kudus-Nya kepada seseorang secara spontan dan batinia, sehingga orang tersebut mampu menimbang suatu perkara dan mampu mengambil keputusan serta menolong dengan tepat di saat itu. Di 1 Samuel 21 kita lihat di Perjanjian Lama, di situ digambarkan bagaimana saat Saul iri terhadap Daud yang sangat dihormati, dipuji oleh bangsa Israel, membuat Saul menjadi iri. Padahal Daud sudah jadi mantunya. Maka Daud akan dibunuh. Daud harus melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain yang ada di Israel. Akhirnya dia terdesak sampai ke perbatasan. Di sana dia tidak ada jalan lain karena terus dikejar oleh Saul dan pasukannya. Dia akhirnya keluar dari wilayah Israel dan masuk ke wilayah musuh, di mana dulu saat dia berperang, dia menjadi panglima perang, dia selalu menang. Celakanya pada saat dia ada di pintu gerbang itu, yang terjadi adalah prajurit-prajurit yang ada di pintu gerbang yang menjaga di tempat itu kenal dengan Daud. Karena saat menjadi panglima perang, Daud ini selalu ada di depan. Sehingga mereka kenal. Saat melihat itu terjadi kegemparan. Maka yang mereka lakukan adalah mereka kemudian berusaha untuk menangkap Daud. Apa yang terjadi dengan Daud? Daud memiliki satu kebiasaan. Dia dulu sebelum pergi berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia mempersembahkan rencana perangnya itu kepada Tuhan, dan dia selalu minta hikmat Tuhan. Disitulah Daud mendapat karunia kebijaksanaan maupun karunia-karunia yang lain. Apa yang dia perlu lakukan untuk bisa menang terhadap musuh.
Dan karena kebiasaan Daud ini, hal yang sama terjadi saat di pintu gerbang. Dan saat Daud akan ditangkap, di situ Roh Allah memberikan hikmat kepada dia. Dan dia berpura-pura menjadi orang yang gila. Dia biarkan air liurnya itu mengalir turun ke janggutnya, dan dia kemudian gosok-gosok pintu gerbangnya dan segalanya. Berpura-pura jadi orang gila. Tetapi para prajurit musuh yang kenal siapa Daud, tidak peduli, langsung ditangkap. Ditangkap dan kemudian dibawa kepada rajanya. Dan saat Daud ini dibawa menemui sang raja, dari jauh sang raja ini melihat ada seorang gila dibawa kepada dia, rajanya menjadi marah. Dan langsung dia berteriak mengatakan kepada prajuritnya di dalam kemarahannya, supaya orang gila itu dijauhkan dari dia. Dibawa keluar. Karena rajanya marah dan memberi perintah untuk membawa keluar, prajurit itu tidak sempat menjelaskan. Mereka takut dengan perintah raja, kemarahan raja, Daud ini langsung dibawa keluar dan dilepaskan lagi. Disitulah Daud selamat dan pergi lagi ke lain tempat. Saudara, karunia kebijaksanaan itu bisa dalam bentuk apapun. Di perjanjian lama juga sama. Kalau kita melihat Yesus ketika melakukan penyembuhan-penyembuhan, selalu dengan cara yang berbeda-beda, tidak selalu dengan satu cara yang sama. Kenapa? Karena oleh sabda pengetahuan, Yesus tahu apa yang menjadi akar permasalahan orang itu. Dan oleh karunia kebijaksanaan, Yesus yang waktu itu sebagai manusia dengan segala keterbatasan manusiawi, di dalam dirinya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus saat pembaptisan, Roh Kudus yang memimpin dia, Roh Kudus memberikan karunia kebijaksanaan ini. Sehingga saat membuat orang buta, orang tuli, orang bisu, tindakannya selalu berbeda-beda. Maka di sini kita benar-benar juga perlu peka. Sekarang kita lihat contoh dari karunia kebijaksanaan ini di perjanjian lama yang sangat terkenal adalah Raja Salomo. Di mana pada saat Raja Salomo ini ditakbiskan, kemudian Tuhan menjumpai dia di dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya itu ayat 5. Jadi 1 Raja-Raja 3 ayat 5, Allah berkata kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Di sini sangat jelas. Jadi Allah minta supaya Salomo itu meminta sesuatu yang hendak Allah berikan. Jadi kalau kita minta sesuatu itu adalah minta yang menjadi kehendak Allah, pasti dikabulkan. Jangan minta sesuatu yang kita inginkan yang justru ternyata bertentangan dengan kehendak Allah. Dan kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayat 9, di situ Salomo mengatakan, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar itu? Kita lihat. Yang pertama adalah paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu. Ini adalah karunia sabda kebijaksanaan. Paham menimbang perkara. Dan yang kedua adalah membedakan yang baik dan yang jahat. Ini karunia sabda pengetahuan. Karena karunia sabda pengetahuan ini sangat penting. Ini nanti juga berkaitan dengan discernment. Nanti akan saya singgung sedikit. Salomo telah meminta kedua karunia ini. Lalu bagaimana Salomo di dalam memakainya? Jadi kita sebagai seorang pendoa syafaat, kita sangat-sangat membutuhkan karunia-karunia. Jadi tidak hanya dua itu. Mintalah karunia-karunia yang lain. Nanti kita lihat itu. Satu saat Salomo mengalami satu peristiwa di 1 Raja-Raja 3 ayat 16-28, di mana datang dua orang wanita yang membawa satu anak bayi. Dan di situ terjadi pertengkaran dan masing-masing menceritakan bahwa bayi ini adalah bayi anak mereka, anaknya. Tetapi yang satunya mengatakan, tidak, bayimu mati, ini bayiku. Di situ kemudian terjadi keributan dan akhirnya Salomo karena dia menghadapi hal yang sulit. Dua wanita ini adalah seorang
seorang yang pekerja seks, dan mereka ternyata kemudian melahirkan anak yang kurang lebih waktunya bersamaan. Mereka tinggal di satu rumah yang sama, dua-dua ibu ini menyusui anaknya. Dan di waktu malam, dua-dua ibu ini tertidur. Tetapi ternyata yang satu itu saat tertidur, dia membalikkan badannya sehingga menindih anaknya. Dan karena tidak bisa bernapas, anak ini mati. Saat pagi terbangun, dia lihat anaknya sudah mati. Dia tukar dengan anak wanita yang satunya. Dan saat wanita satunya terbangun, dia lihat loh, bayi yang ada di sampingnya ini bukan anaknya, karena dia tahu ciri-cirinya. Tapi wanita satunya tetap mengatakan, enggak, itu anakmu, yang ini anakku. Dan karena Salomo tidak punya saksi untuk bisa mengambil satu keputusan yang jelas, dia benar-benar minta hikmat. Dan disitulah karunia kebijaksanaan diberikan. Salomo kemudian minta pedang, dan apa yang dia akan lakukan, dia letakkan bayi itu di tengah, dan dia katakan bahwa agar adil, maka bayi ini, karena dua-duanya mengatakan bahwa ini anaknya, supaya adil karena tidak ada saksi, maka aku potong saja bayi ini jadi dua. Kalian bisa dapat separuh-separuh. Wah, yang terjadi apa? Si ibu yang anaknya sudah mati langsung berteriak, betul, itu adil, potong aja jadi dua. Tapi si ibu asli tidak rela anaknya mengalami kematian. Bahkan dia mengatakan, jangan dipotong. Sudah, lebih baik bayi itu berikan kepada dia. Jelas seorang ibu tahu, menginginkan ingin anaknya hidup. Dan disitulah Salomo langsung mengambil keputusan, inilah ibu yang asli. Saudara, dalam doa syafaat atau dalam hidup sehari-hari, kita butuh ini. Untuk kita bisa mengambil satu langkah yang tepat. Sekarang kita lihat di perjanjian baru, ini di Matius 22 ayat 15 sampai 22. Tapi ini sama dengan bacaan Injil Selasa kemarin. Cuma Selasa kemarin di Markus. Saat Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi, di situ ditanya, setelah Yesus dipuji, engkau guru yang jujur, yang berani, tidak takutin, apakah kami boleh bayar pajak? Dan yang terjadi adalah Yesus yang oleh sabda pengetahuan langsung tahu isi hati mereka. Mereka ini orang yang munafik yang sedang menjebak dia. Maka selain oleh sabda pengetahuan, Yesus kemudian juga memperoleh sabda kebijaksanaan. Tindakan apa yang perlu dia lakukan? Yaitu dia minta koin yang mereka punya. Saat mereka menunjukkan koin uang mereka itu ternyata bergambar Kaisar Romawi. Maka Yesus bertanya, gambar siapa ini? Kaisar Romawi. Dan Yesus langsung memberikan jawaban, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Di situ mereka bingung, karena mereka sebetulnya berharap kalau Yesus mengatakan tidak usah bayar pajak, maka kelompok Herodian bisa melaporkan kepada Kaisar. Yesus menganjurkan untuk melawan Kaisar, sehingga Yesus supaya ditangkap. Tetapi kalau Yesus mengatakan boleh bayar pajak, yang terjadi Yesus akan dimusuhi oleh bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Romawi adalah bangsa penjajah yang sudah menindas mereka. Dengan pajak itu hidup mereka menjadi berat. Di sini Yesus justru terselamatkan karena karunia-karunia ini. Maka kalau kita lihat secara keseluruhan, jadi dapat dikatakan karunia sabda pengetahuan itu kalau seseorang yang berkaitan dengan dunia kedokteran, maka sabda pengetahuan itu diagnosa dari suatu kasus. Sedangkan sabda kebijaksanaan itu adalah resep atau tindakan penyelesaian untuk suatu kasus. Resepnya, obatnya, atau tindakan yang tepat. Dan karunia nubuat itu adalah hasilnya. Setelah dia mendapat satu sabda pengetahuan, dia dapat sabda kebijaksanaan, dan dia kemudian melangkah dengan melakukannya, maka hasilnya adalah nubuat. Apa yang akan terjadi dengan orang itu di waktu yang akan datang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah
kejarlah kasih dan usahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh. 1 Korintus 14 ayat 1 sangat jelas di situ dikatakan, kejarlah kasih dan untuk memperoleh karunia-karunia roh. Maka seperti Salomo ketika Tuhan bertanya, mintalah. Tetapi apa yang aku berikan kepadamu, di sini pun kita bisa minta. Tuhan, apa yang Engkau berikan kepadaku sebagai seorang pendoa syafaat? Karunia-karuniamu pun. Dan di sini jelas bahwa kita perlu terbuka pada kehendak Tuhan dan bekerja sama dengan kasih-Nya. Roma 8 ayat 28, 1 Yohanes 4 ayat 16. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3 kita bisa lihat bagaimana Barnabas dan Saulus itu sangat terbuka terhadap kehendak Tuhan dan bekerja sama dengan kasih-Nya. Saat kelompok mereka berdoa dan sabda diberikan agar Barnabas dan Saulus dipisahkan karena akan dipakai oleh Tuhan. Mereka taat. Mereka kemudian didoakan bersama-sama, ditumpangi tangan, dan setelah itu Barnabas dan Saulus melakukan tugas panggilan yang Tuhan berikan. Berbeda dengan Yunus. Yunus ketika mendapat tugas panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe sebagai seorang nabi, Yunus menolak. Kenapa? Karena bangsa Niniwe itu bukan orang Israel, bangsa kafir, sehingga Yunus tidak ingin bahwa mereka diselamatkan. Meskipun akhirnya melalui berbagai peristiwa Yunus akhirnya taat. Mari kita pun sebagai seorang pendoa syafaat kita belajar untuk taat terbuka seperti Barnabas dan Saulus. Terbuka terhadap kasih Tuhan dan karunia-karunia-Nya. Karena sangat menyedihkan ada seseorang, bahkan saya menjumpai 2 orang. Seorang pria, seorang wanita berbeda. Di waktu yang berbeda, situasi yang berbeda. Saat satu pelayanan ngobrol dan dia mengatakan, saya pernah didoakan bahasa roh dan saya tidak dapat. Tapi bagi saya tidak penting, karena karunia-karunia yang lain kan juga ada. Dan juga diberikan Roh Kudus. Waktu itu saya tergerak untuk mengatakan, Roh Kudus itu murah hati. Kalau Roh Kudus memberikan satu karunia, pasti ada tujuannya, pasti ada kegunaannya. Apakah kamu mau minta saat ini? Ayo, pasti akan diberikan. Langsung reaksinya itu menolak dan dengan nada marah. Tidak. Karena Roh Kudus sudah tidak beri, berarti itu tidak perlu bagiku. Begitu saya lihat itu, saya tahu, oh orang ini luka batin ini. Merasa kecewa karena saat minta pertama itu tidak diberi. Di sini kita betul-betul belajar rendah hati. Belajar rendah hati ketika kita minta sesuatu dan belum diberi, tidak boleh motong, tetap minta. Dan nanti Roh Kudus akan memberikan pada saat dia melihat hati kita memang sudah siap. Siap untuk dipakai oleh dia. Kita lihat lebih lanjut. Yang kedua adalah berdoa mohon karunia. Selain tadi minta, selain minta karunia, kita juga pada saat karunia itu sudah diberikan, kita perlu menyampaikan dengan waktu yang tepat. Jadi kita harus minta. Jadi karunia itu tidak langsung kita lontarkan. Baik kita saat doa syafaat dan waktu kita doa pribadi. Sama. Setelah kita dapat sesuatu, entah itu lewat penglihatan, pendengaran, atau sekedar hikmat yang Tuhan berikan. Dan ini berkaitan dengan seseorang atau satu kelompok, atau gereja, atau bangsa. Maka setelah kita dapat ini, kita sudah disermen. Nah ini pentingnya disermen. Apakah itu betul-betul dari Tuhan atau bukan? Kalau sudah diteguhkan dari Tuhan, maka kita kemudian minta, kapan Tuhan aku menyampaikannya? Minta waktu yang tepat. Juga minta cara penyampaian dengan cara yang tepat. Sering di dalam doa syafaat ketika terjadi dan seseorang menyampaikan satu sabda yang dari Tuhan dan kemudian mulai didoakan dan segalanya. Di situ semua sedang fokus kepada satu hal itu. Tahu-tahu kemudian ada seseorang yang menyampaikan sesuatu yang berbeda. Dan sangat terasa sekali apa yang terjadi, drop. Suasana yang semula begitu penuh urapan itu langsung turun. Langsung turun, hilang urapannya. Kenapa? Karena orang ini hanya sekedar muncul sesuatu langsung disampaikan. Seharusnya saat kita dapat itu, kita disermen dulu. Tuhan, ini berasal dari Engkau atau bukan?
Dan kalau kita sudah diteguhkan, memang itu dari Tuhan, minta, Tuhan kapan aku menyampaikannya? Dan bagaimana cara aku menyampaikannya? Karena cara menyampaikan ini juga bisa berbeda-beda. Ada yang lewat perkataan, tapi ada yang terkadang Tuhan menghendaki lewat peragaan. Lewat satu gerakan tertentu. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus melakukan itu pasti ada satu tujuan. Maka sebagai seorang pendoa syafaat, kita belajar betul-betul untuk tertib. Kita belajar betul-betul untuk berani mengikuti bimbingan Roh Kudus, bukan keinginan kita. Saat yang saya katakan tadi, kemudian dievaluasi, dia katakan, loh saya dapat itu. Nanti kalau saya tidak sampaikan, saya takut nanti tidak sempat untuk tersampaikan. Nah, ini berarti sudah ego. Ego. Saudara, mari kita betul-betul belajar di sini untuk belajar tertib, terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus. Kita lihat lebih lanjut. Lakukan discernment. Ini tadi sudah saya katakan. Apakah itu berasal dari Tuhan melalui Roh Kudusnya atau semu? Yaitu dari keinginan kita atau palsu, bahkan yaitu dari si jahat. Ini sangat penting. Karena si jahat tidak ingin Anda dan saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan dia bisa pakai teman sesama pendoa untuk menjadi penghalang. Disitulah, seperti saya katakan tadi, ketika sesuatu ini sedang berjalan dan misalkan saya dapat lagi sesuatu yang berbeda, saya tidak boleh langsung ungkapkan. Saya harus berani bertanya kepada Tuhan. Tuhan, ini benar dari Engkau atau bukan? Karena memang si jahat bisa memunculkan sesuatu. Bisa memunculkan terlintas di dalam pikiran kita. Sehingga di situ kemudian kita seolah-olah merasa ini dapat dari Tuhan. Dan kita masuk di situasi yang tidak tepat. Justru menghancurkan suasana urapan yang ada. Oke. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 ini perlu benar-benar kita sadari. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ini penting, diuji. Penting diuji. Sekali lagi, kalau kita dapat sesuatu, apalagi kalau sesuatu itu kemudian membuat kita lumpuh atau menimbulkan satu ketakutan yang luar biasa, jelas itu bukan dari Tuhan. Nah, ini pentingnya discernment. Meskipun itu bisa lewat penglihatan, karena si jahat pun bisa memberikan itu. Ketika kita sudah terbuka kepada alam roh, si jahat pun bisa menipu. Di Alkitab dikatakan dia bisa menyamar sebagai malaikat terang. Hati-hati. Peka, ikuti gerakan hati. Karunia roh akan menghasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat 15-23, Galatia 5, 22-26. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Secara pribadi kita ikuti gerakan hati. Kalau hati kita damai, berasal dari Allah biasanya dengan tanda-tanda seperti itu. Atau ada satu sukacita. Tetapi kalau di dalam hati kita dapat sesuatu dan kemudian mulai takut, mulai gelisah, maka benar-benar kita perlu waspada. Biasanya ini berasal dari si jahat. Karunia Nabi tunduk pada Nabi. Ini juga yang perlu kita sadari. 1 Korintus 14 ayat 32-33. Kita baca bersama-sama. Karunia Nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sehingga kalau kita mendapat sesuatu, maka Roh Kudus telah memberikan itu kepada kita untuk kapan kita mengungkapkan atau kita tidak mau mengungkapkan. Itu sudah di tangan kita. Roh Kudus tidak memaksa. Tetapi untuk itu betul-betul bekerja dengan efektif dan kuasa Allah nyata, seperti tadi sudah terungkap, kita perlu tanya. Setelah discernment, betul ini dari Tuhan, discernment berikutnya adalah tanya, kapan Tuhan waktu yang tepat untuk aku mengungkapkannya dan bagaimana cara menyampaikannya. Satu saat di dalam doa syafaat dan segalanya, kemudian terungkap setelah selesai evaluasi dan ada seorang pendoa yang mengatakan bahwa saya dapat satu karunia, sering yang saya dapat adalah
melihat seseorang dan kemudian Tuhan mengatakan bahwa orang ini jadi perlu didoakan. Yang terjadi adalah bahkan yang berkaitan dengan kematiannya. 5 hari lagi dia akan mati, dan betul-betul mati. Dan beberapa kali dia ketika mendoakan orang-orang itu mati. Maka dia katakan, aku jadi takut. Waktu itu ketika dia sampaikan, saya katakan, kamu salah. Disitulah pentingnya karunia-karunia itu saling melengkapi. Saat kamu dapat penglihatan seperti itu, pertama-tama yang kamu perlu lakukan adalah discernment. Misalkan satu penglihatan seseorang bahwa orang ini akan mati. Bahkan kalau dengan detail sampai dengan harinya, jangan langsung ambil keputusan. Kenapa? Karena kalau kamu sampaikan kepada orang itu bisa drop, bisa kaget, bisa marah, mencaci maki kamu. Dan kamu belum tentu itu juga berasal dari Allah. Kalau ternyata tidak terjadi, maka kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Sebagai seorang pendoa syafaat, yang perlu kita lakukan pertama adalah discernment. Tuhan, apakah ini betul dari Engkau? Setelah kita discernment, ternyata kalau itu terungkap dari si jahat, maka kita minta hikmat dari Tuhan, sabda pengetahuan. Apa sabda pengetahuan? Kenapa Tuhan muncul ini yang berkaitan dengan orang itu? Dan Tuhan bisa memberikan satu petunjuk. Tuhan bisa memberikan satu petunjuk. Tuhan bisa menyampaikan dari sabda pengetahuan, setan misalkan, setan mengendaki memang kematiannya dia. Nah, setelah tahu sabda pengetahuan ini, seorang pendoa syafaat bertanya kembali kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana aku menyampaikannya? Dan kapan menyampaikannya? Tuhan bisa mengatakan kamu tidak perlu sampaikan. Karena ini berkaitan dengan si jahat yang bisa menimbulkan ketakutan seseorang. Yang dari sabda kebijaksanaan yang bisa didapat adalah doakan dia. Supaya dia dilepaskan dari kuasa jahat itu. Supaya roh kematian itu tidak menguasai dia. Ini kalau ternyata betul-betul saat itu, itu betul Tuhan yang menunjukkan. Tapi ternyata sumbernya karena orang itu dikuasai si jahat, dan si jahat ingin membuat orang itu binasa. Dan Tuhan jelas tahu nanti kapan si jahat itu akan bekerja. Maka pentingnya tanya waktu dan cara penyampaiannya ini sangat penting. Karunia kebijaksanaan sabda pengetahuan ini sangat penting. Karena melalui penyampaian itu dia tidak perlu menyampaikan dia ini, tapi dengan apa yang dia lakukan orang itu terbebas, dia terselamatkan. Di kasus yang sama dengan penglihatan serupa seperti itu bisa terjadi. Ternyata kemudian Tuhan mengatakan saat ditanya discernment, oh ya ini betul asli Tuhan. Kalau itu asli Tuhan, berarti lanjut dengan pertanyaan berikutnya, Tuhan, apa maksud Tuhan dengan menyampaikan itu kepadaku? Karena kalau ternyata memang waktu orang itu di dunia sudah habis, Tuhan pasti punya rencana ketika menyampaikan itu kepada kita. Dan di situ kita sungguh-sungguh membutuhkan sabda pengetahuan. Dan Tuhan bisa menyampaikan, orang ini masih punya keterikatan-keterikatan dengan hal-hal tertentu. Sehingga ketika nanti dia masuk ke dalam kematian dengan keterikatan itu, dia bisa binasa di kematian kekal. Maka jelas dengan sabda pengetahuan ini ternyata Tuhan ingin memakai dia untuk orang ini bertobat dengan tenggat waktu tertentu ini sebelum masuk ke dalam kematian jasmani. Sehingga di situ kemudian dia minta sabda kebijaksanaan. Tuhan, apa yang perlu aku lakukan? Dan setelah dia dapat sesuatu, kemudian minta Roh Kudus pimpin aku saat menyampaikannya. Di situ lewat percakapan yang kelihatannya sederhana, kemudian dari percakapan ini mulai masuk ke inti permasalahan. Dan tanpa sadar orang ini dibimbing kepada pertobatan dan bisa dilepaskan dari keterikatan-keterikatan. Sehingga satu saat ketika orang ini kemudian betul-betul meninggal, orang ini sudah berdamai dengan Allah. Segala penghalang itu sudah dihancurkan. Di situ pentingnya peran kita sebagai seorang pendoa syafaat. Karunia itu tunduk pada kita. Kalau kita tidak mau menyampaikan, Tuhan juga akan cari pendoa yang lain.
maka kita betul-betul belajar untuk taat. Dan kalau saat berdoa syafaat bersamaan kita dapat sesuatu, dan sama dengan yang lain, teman yang lain sudah mengungkapkan lebih dulu, kita harus meneguhkan. 1 Korintus 14 ayat 29, Yohanes 13 ayat 34. Itu ungkapan kasih. Sekaligus meneguhkan teman kita, saya dapat hal yang sama. Sehingga bagi teman itu, dia diteguhkan, oh betul, ini berarti dari Tuhan. Dari situ dia pun belajar bagaimana tanda-tanda kalau itu dari Tuhan. Maka ini sangat penting. Saat kita ada di dalam kelompok doa syafaat, kesatuan hati, saling mengasihi, saling mendukung, ini sangat-sangat dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Dan satu hal yang tadi, sebagai yang terakhir, semua itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yaitu Roh Kudus. Anda dan saya hanyalah alat di tangan Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk seseorang mengatakan aku tidak bisa. Kenapa? Karena tidak tergantung dari kita. Ini semua hanya Roh Kudus. Anda dan saya hanya sekedar saluran. Anda dan saya hanya menyerahkan ini aku pakai Roh Kudus. Saudara terkasih, satu saat ada doa syafaat, dalam doa syafaat ada seseorang minta didoakan. Permasalahannya adalah di dalam rumahnya mulai terdengar suara-suara yang sangat mengganggu. Bahkan kemudian dia mulai bisa melihat si jahat itu mengganggu dia. Dan dia sangat ketakutan. Awalnya dia cuma katakan, pergi, aku tidak mau engkau ganggu. Tapi lama-lama intensitasnya semakin tinggi. Dan oleh seseorang dia diberitahu, kemudian WA saya. Kami kemudian mulai mendoakannya di dalam doa syafaat. Dan di dalam doa syafaat inilah Tuhan kemudian mulai menunjukkan ini sabda pengetahuan yang berkaitan, memang di situ yang berkaitan, memang di situ ada roh jahat yang mengganggu. Tapi sabda pengetahuannya adalah orang ini sebagai orang Katolik, dia tidak pernah berdoa. Dia hanya sekedar minggu ke gereja, cukup. Sehingga ketika ada gangguan di dalam rumahnya, dia tidak berdaya. Sabda pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan dia. Kemudian sabda kebijaksanaan yang diberikan bagaimana cara penyelesaiannya. Sehingga kami kemudian mengadakan Zoom meeting pelayanan. Jadi waktu itu masa pandemi, di mana COVID lagi gila-gilaan, maka pelayanan kami lewat online. Sehingga lewat Zoom meeting kami kemudian melayani, kami doakan. Di dalam doa itu sebelum doa, kami sudah beritahu dia, kita akan doa tanggal sekian, bisa enggak? Oke, sebelum itu kamu harus cari romo, pengakuan dosa. Mengakui akan segala dosa kesalahanmu untuk pembersihan dirimu. Dan ternyata memang suaminya dia ini suka punya keris dan segalanya. Padahal ini orang Katolik, suaminya juga Katolik, tapi suaminya sudah meninggal. Dia seorang janda. Pada saat Zoom meeting dan segalanya, kami doakan dan Roh Kudus memberikan sabda kebijaksanaan adalah untuk menutup saluran si jahat itu untuk bisa masuk ke dalam pikirannya, sehingga pikiran rohaninya bisa melihat roh itu. Jadi waktu itu kami doakan, kami tutup supaya si jahat tidak bisa masuk ke dalam dirinya. Dan kemudian sebelumnya sudah kami beritahu untuk dia siapkan air suci. Saat didoakan, kemudian minta air suci ini diperciki. Setelah itu selesai, ya sudah. Kami juga berdoa untuk pembersihan rumah itu, tapi hanya lewat online. Setelah selesai beberapa hari kami tanya, bagaimana perkembangannya? Oh, sudah tidak ada gangguan. Tapi seminggu kemudian, ketika saya tanya lagi, bagaimana perkembangannya? Ini saya mulai kok dengar-dengar lagi di atas, dan memang roh itu balik di atas. Kami kemudian katakan kepada dia, supaya dia betul-betul melakukan hidup rohani yang benar. Tidak cukup misa hanya hari Minggu. Anda bisa ikuti misa online, jadi pada waktu itu kita kan online. Anda harus mulai baca Alkitab. Waduh, dia alasannya
Mata saya sudah tidak bisa melihat Alkitab. Oke, kamu bisa dengar dari YouTube, dari e-Katolik, firman-firman Tuhan. Kamu bisa ikuti misa online setiap hari. Maka kalau kerohanianmu bertumbuh, si jahat itu akan pergi. Ya puji Tuhan, memang karena dia tinggal sendirian, anaknya di luar negeri, akhirnya kemudian dia juga bergabung dengan ponaannya, karena rumahnya akan dijual. Saudara terkasih, seorang pendoa syafaat sangat penting. Kita benar-benar minta hikmat Roh Kudus dan terbuka terhadap segala karunia. Saat ini kami sedang menangani satu kasus di mana ada satu murid CAP menceritakan bagaimana dia tahu-tahu gula darahnya tinggi luar biasa, tidak masuk akal. Dalam kondisi biasa, tahu-tahu kemudian naik menjadi 1.000 lebih. Sehingga harus masuk rumah sakit. Ditangani di rumah sakit, akhirnya bisa turun. Dia kembali. Tapi yang terjadi adalah dia katakan sebentar berpindah. Yang sakit ibunya. Lain waktu kakak perempuannya. Dan itu terus-menerus berputar-putar terjadi seperti itu. Saat kami dalam doa syafaat, kami bawa dalam doa, Roh Kudus mulai tunjukkan kutuk yang ada dalam keluarga. Ini sabda pengetahuan berkaitan dengan kutuk. Dan yang terjadi adalah sumber permasalahannya itu justru di mamanya. Keluarga ini keluarga Katolik, waktu saya kemudian tanya lewat WA, dia katakan mereka keluarga Katolik. Bahkan mamanya itu sudah tahun 80 berapa itu sudah Katolik. Anak-anaknya sudah dibaptis dari bayi, tapi ayahnya enggak. Sampai dengan meninggal, waktu mau meninggal ikut katekumen tapi tidak sempat karena terkena kanker, meninggal lebih dulu. Dan yang terjadi adalah bahwa mamanya ini celakanya suka pergi ke dukun dan segalanya sebagai orang Katolik. Papanya bukan Katolik, suka nyimpen keris, suka dengan benda-benda yang seperti itu. Sehingga saat kami bawa dalam doa syafaat rumah, di mana rumah orang tuanya ini, waduh, di situ Roh Kudus tunjukkan, ini karunia penglihatan, menunjukkan begitu banyak roh-roh kegelapan di tempat itu. Dan waktu kami bawa dalam doa, Tuhan, apakah ini kami mau perlu membersihkan rumah ini? Ternyata Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan. Kenapa? Karena penghuni rumah itu tidak percaya kepadaku. Yaitu mamanya. Yang tinggal di rumah itu mamanya dan cecenya. Sedangkan murid CAP ini adiknya. Ini tinggal di rumah yang berbeda karena dia sudah berkeluarga. Dan karena mama dan cecenya ini akhirnya ketakutan, pindah anak yang tinggal di CAP ini, yang ikut CAP ini. Karena Tuhan mengatakan, aku tidak berkenan untuk kamu pergi ke sana. Kami akhirnya tidak jadi pergi ke tempat itu. Tapi Roh Kudus membimbing dan akhirnya kami putuskan perlu doa untuk pemutusan kutuk di dalam keluarga ini. Dan kami ke depan merencanakan minggu depan untuk datang ke rumah si anak ini yang ikut CAP ini. Saya beritahu bahwa supaya mamamu dan cicimu juga datang. Kenapa? Karena waktu itu kami akan mulai dengan doa, dengan firman. Karena sebagai seorang pendoa syafaat, kita harus membuat hati orang berserah dulu kepada Tuhan. Orang mengakui dosanya, bertobat, dan betul-betul mau menyerahkan hidupnya ke dalam keselamatan Kristus. Ini langkah awal ketika kita mendoakan orang-orang yang berhubungan dengan hal ini. Kalau mereka tidak mau, tidak usah didoakan. Kenapa? Karena dari pengalaman saya dulu, masa kamu nggak punya cinta kasih, orang punya masalah kok tidak didoakan dulu? Ya akhirnya kami layani, kami doakan. Tapi apa yang terjadi? Ya dengan kuasa Yesus yang berikan, roh jahat itu keluar bersih, tapi tidak lama. Sebentar lagi balik lagi, sebentar lagi balik lagi. Sia-sia. Alkitab mengatakan roh itu pergi, cari, balik lagi. Maka pertama-tama dalam pertemuan nanti, setelah Roh Kudus juga memberikan sabda kebijaksanaan, sehingga bagian kami nanti adalah kami sampaikan firman Allah. Setelah itu saya akan sampaikan
silakan ambil keputusan. Apakah engkau mau ikut Yesus atau tetap mendua hati? Kalau mau ikut Yesus, saat ini ambil komitmen, doa, minta ampun. Saya juga sudah katakan sebelum pertemuan, semua cari Romo untuk pengakuan dosa. Tapi untuk orang yang biasanya mendua hati akan sulit. Tidak apa-apa. Itu nanti langkah berikutnya. Dan baru kalau mereka mau untuk benar-benar ikut Yesus dan melepas yang lain, di situ kami baru akan doakan pemutusan kutuk sehingga betul-betul puasa-puasa dari yang tidak benar ini keluar dari keluarga ini. Oke, ini yang berkaitan dengan bisa pribadi, bisa keluarga. Sekarang berkaitan dengan bangsa. Ada satu kesaksian, satu pertemuan di Yugoslavia. Jadi pada waktu itu Uni Soviet perkumpulannya pecah, sehingga banyak kemudian persekutuan negara-negara kecil itu berdiri sendiri-sendiri. Tapi yang terjadi adalah ketika mereka berdiri sendiri-sendiri, mereka mulai saling berperang. Sehingga di Yugoslavia ini seluruh pendoa-pendoa, syafaat seluruh dunia berkumpul. Mereka merencanakan 4 hari berkumpul. Di sana saat mengadakan pertemuan diawali dengan pengajaran. 4 hari pertemuan, ya sebetulnya persis seperti yang Anda lakukan ini. Cuma posisi mereka terbalik. Mereka awali dengan pengajaran dulu, baru kemudian mereka doa syafaat. Fokus mereka cuma satu, agar Eropa Tengah ada dalam damai sejahtera Allah. Itu fokus doa syafaat mereka. Dan hari pertama ternyata di situ ada seseorang yang sudah dapat satu penglihatan. Dia melihat ada 3 orang pemburu dengan membawa anak panah dan busur. Dan dia melihat bagaimana pemburu-pemburu ini kemudian mulai menembakkan anak panahnya. Dan pemburu yang ketiga, ketika dia memegang anak panah dan menarik busurnya dan melepaskan panahnya, yang terjadi adalah itu menancap tepat di seekor lembu. Dan lembu itu berdiri di atas salju. Maka saat itu disampaikan kepada seorang yang namanya Thomas, yaitu orang yang membuat kesaksian ini. Si Thomas ini memberikan kesaksian. Saat orang itu bercerita, ya mereka juga tidak mengerti apa maksud dari penglihatan itu. Yang terjadi hari pertama dalam doa syafaat mereka setelah pengajaran, mereka berdoa syafaat untuk minta ampun atas semua dosa-dosa pribadi. Hari kedua mereka pengajaran kemudian masuk kembali dalam doa syafaat. Sekarang minta ampun untuk dosa-dosa gereja. Mereka berasal dari berbagai denominasi. Dan yang terjadi mereka mewakili gerejanya untuk minta ampun kepada gereja yang lain. Dan yang ketiga, hari ketiga, masing-masing saat masuk dalam doa syafaat, mereka mewakili negaranya untuk minta ampun kepada bangsa lain, negara lain. Karena sering bangsanya juga melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan saat itu terjadi ego dan segalanya. Tapi Roh Kudus pimpin mereka untuk benar-benar mau merendahkan hatinya. Dan mereka bisa melewati itu. Mereka betul-betul akhirnya saling tulus mengampuni. Ada kebencian ternyata ketika berbicara tentang bangsa. Di antara para pendoa syafaat sendiri. Karena ada negara-negara tertentu yang ini menindas negara yang itu. Sehingga ada yang luka hati, sangat marah dengan. Tapi melalui proses ini, mereka dibebaskan. Ada pengampunan. Dan hari keempat, mereka saat berdoa syafaat dan segalanya, sebelum berdoa syafaat, siang selesai pengajaran, kemudian mereka break sejenak, beristirahat, dan dilanjut malam. Ternyata si James ini di dalam saat istirahat siang, di situ Tuhan mengatakan, kamu berdoa saat ini. Kenapa? Karena pada waktu itu dia mendengar suara pesawat. Suara pesawat yang sedang terbang, dan dia kaget. Suara itu begitu keras, dan dia berpikir, loh di sini kan jauh dari bandara. Bagaimana ada suara pesawat? Ternyata kemudian Tuhan mulai berbicara di dalam hatinya, kamu berdoa. Jadi itu pendengaran rohani yang dia dengar. Tuhan katakan beberapa hari lagi, akan datang pesawat-pesawat tempur dan akan terjadi peperangan karena ternyata di situ ada beberapa
bangsa-bangsa kecil yang sedang berperang. Mereka berperang bukan hanya sekedar bangsa, tetapi juga karena agama. Jadi ada mereka yang berasal dari beberapa ini, ada yang beragama Katolik negaranya, ada yang beragama Muslim, dan ada yang beragama Ortodok. Dan mereka ini saling mengganggu, saling menyerang. Yang terjadi adalah pada waktu Tuhan ingatkan itu, berdoa saat ini, berdoa. Maka dia mulai berdoa syafaat sendiri di kamar. Berdoa syafaat sendiri. Dan yang terjadi adalah pada saat sesi berikutnya, ketika masuk doa syafaat, dia menyampaikan kepada panitia. Tadi saya mendapat seperti ini. Dan kemudian dia diminta untuk menyampaikan di atas mimbar. Maka dia sampaikan apa yang dia dapat dari Tuhan. Tuhan ingin untuk kita berdoa saat ini. Dan ternyata pada waktu itu setelah dia turun, panitia memanggil 3 nama. 3 nama itu adalah dari negara yang berbeda-beda. Salah satunya ternyata dia. Dia orang yang ketiga yang dipanggil. Naik ke panggung dan mereka harus memimpin doa syafaat saat itu. Yang pertama berdoa syafaat, kemudian yang kedua berdoa syafaat, dan saat si James ini berdoa syafaat, dia merasakan suasana berubah. Dia merasa dia pindah, tidak di tempat itu, tetapi dia pergi ke satu tempat yang berburu. Ada tempat perburuan, dia sedang membawa busur dan panah. Dan pada waktu itu dia ambil anak panah itu, dan dia mulai letakkan di busurnya, dan dia mulai tarik. Dia tarik panah itu, dan kemudian dia lepaskan. Dan dia merasakan ada satu kuasa yang kemudian terucap melalui perkataannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa kegelapan di daerah tempat ini semua Eropa Tengah sudah dihancurkan. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi peperangan. Sudah terjadi. Setelah itu urapan itu hilang. Dia katakan ya biasa. Setelah selesai, mereka lanjutkan, acara itu ditutup. Apa yang terjadi? Ternyata kemudian orang yang sharing di awal yang mengatakan bahwa dia mendapat penglihatan 3 orang pemburu, dan yang berburu itu adalah yang ketiga itu panahnya tepat. Orang ini kemudian merasakan, wah, apakah itu untuk aku? Aku orang yang ketiga. Memang waktu itu dia katakan, dia merasa ada satu urapan yang luar biasa untuk mengucapkan dalam nama Yesus. Tetapi ada satu hal yang tidak cocok. Apa itu? Yaitu digambarkan bahwa lembu yang terpanah itu berdiri di atas salju, sedangkan waktu itu di tempat itu sedang musim panas, tidak ada salju. Yang terjadi malam hari mereka masih menginap di tempat itu, dan malam hari itu suhu turun luar biasa, dan esok hari ternyata ada banyak salju di tempat itu. Ini sesuatu yang di luar dugaan. Bagaimana di musim panas turun salju? Tuhan yang meneguhkan. Dan ternyata kemudian di tempat itu masing-masing negara-negara ini yang sudah mempersiapkan pesawat-pesawatnya di perbatasan, dan mereka sudah mendeklarasikan akan menyerang musuhnya. Ternyata batal. Semua kemudian dalam keadaan damai. Saudara, mari kita perlu terbuka terhadap Tuhan. Tuhan sungguh mau memakai pendoa-pendoa syafaat seperti kita, bukan untuk kehebatan kita, tetapi untuk keselamatan manusia dan membawa kemuliaan kepada Allah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas kasih kemurahan-Mu, sehingga Engkau telah memberikan panggilan tambahan kepada kami sebagai seorang pendoa syafaat. Tumbuhkanlah karunia panggilan ini sebagaimana seharusnya. Perlengkapilah kami dengan segala karunia-karunia yang kami butuhkan, sehingga kami benar-benar pulih berjalan di dalam kuasa-Mu. Kami benar-benar berjalan di dalam kehendak-Mu, dan hanya Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami, sehingga yang terbaik dari-Mu terjadi. Kami boleh Engkau pakai untuk membawa keselamatan kepada sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Pak Cern untuk
pengajarannya malam hari ini luar biasa, seru banget, Pak. Boleh teman-teman Bapak Ibu semua boleh kasih reactionnya ya untuk pengajaran malam hari ini. Gimana sih rasanya setelah malam hari ini? Oh, luar biasa ya. Banyak yang terpesona dengan pengajarannya dan banyak yang menarik sih Pak. Kalau dari saya ya tadi seperti hubungan antara sabda pengetahuan, kebijaksanaan, dan nubuat tadi ya. Kalau sabda pengetahuan itu adalah satu diagnosanya. Terus kalau sabda kebijaksanaan itu satu resep atau tindakannya, lalu nubuat itu adalah hasilnya ya. Nggak pernah terpikirkan sih kalau ketiga hal itu tuh berhubungan gitu dan luar biasa sih. Nah, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, buat Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, kalau masih ada yang mau bertanya, silahkan boleh di chat juga. Kita bahas satu-satu ya Pak ya. Baik. Yang pertama, bagaimana membedakan pesan Tuhan yang hadir melalui pikiran dengan pikiran kita sendiri. Walaupun lama-kelamaan mulai bisa merasakan kalau apa yang Tuhan sampaikan, tapi tetap saja sering merasa ragu gitu ya. Merasa ragu apakah itu pikiran sendiri, apakah itu dari Tuhan. Gimana sih cara membedakannya? Iya, harus berani dievaluasi. Jadi terbukalah di dalam satu kelompok kecil yang saling bisa dipercaya, disitulah mulai praktekkan karunia-karunia itu saat berdoa syafaat, dan setelah itu diakhiri dengan evaluasi. Apakah ini otentik atau tidak? Dan kalau dievaluasi tidak boleh sakit hati. Kalau ternyata kemudian teman-teman mengatakan, rasanya kok bukan ya dari Tuhan, kita harus berani rendah hati mengatakan terima kasih. Karena pernah terjadi juga ketika dievaluasi marah. Dan mengatakan, aku yakin ini dari Tuhan pasti. Wah, yang punyamu palsu. Lah, akhirnya terjadi perpecahan. Di situ dibutuhkan kerendahan hati. Mau dievaluasi, kalau ternyata kemudian dikatakan rasanya tidak otentik itu. Katakan saja terima kasih. Kenapa? Karena kalau otentik itu nubuat, nanti akan terjadi. Nanti akan diteguhkan Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri akan meneguhkan. Dari situ yang bernubuat atau sabda pengetahuan dapat itu, atau sabda kebijaksanaan, bahkan Tuhan pasti akan menunjukkan. Saya pernah mengalami satu saat, jadi saat saya bawakan firman ini, ternyata kemudian ada seorang yang berpangkat, dia terkena kanker, dia sharing. Dia katakan dia sangat ketakutan dengan kanker, dan itu sangat terasa sekali. Kuasa ketakutan itu justru juga menyentuh saya. Terasa sekali. Dan dalam sharingnya kemudian dia katakan bahwa dia orang Katolik ini. Dia katakan bahwa dia sebagai seorang dokter, dia ketakutan dengan kansernya ini. Dia berusaha untuk menyembuhkan dan segalanya. Dan selesai, ya sudah. Itu masih ingat, awal-awal saya baru jadi pembawa firman. Tuhan mengajari saya. Jadi jangan takut belajar. Tuhan bisa ngajari kita lewat banyak cara. Termasuk teman yang bertanya tadi, nanti Tuhan akan meneguhkan. Apa yang terjadi? Ternyata sebulan kemudian saya ketemu teman yang lain. Teman yang lain ini kemudian mulai cerita. Saya barusan diminta seseorang untuk melayani doa pelepasan. Dan dia sebutkan namanya orang itu dengan ciri-cirinya, saya kaget. Loh, lah itu kan orang yang sharing pada waktu saya bawakan firman 1 bulan yang lalu. Ternyata apa? Ternyata dia sebagai seorang Katolik, tetapi karena takut jabatan hilang, dan karena ingin jabatannya terus naik, dia pakai jimat, punya keris dan segalanya. Ini yang menyedihkan. Maka Roh Kudus saat orang ini cerita dan teguhkan kepada saya adalah, ingat waktu orang itu sharing dan ada sentuhan ketakutan yang menyentuh hatimu. Kuasa jahat yang di dalam dirinya waktu itu sedang terpancar dengan membawa ketakutannya dia. Dan itu yang menyentuh saya. Dari situ saya belajar, oh ya, ternyata ada sentuhan-sentuhan dari si jahat, tapi ada juga sentuhan dari Tuhan. Ini salah satu cara aja. Bagaimana supaya ini bisa ontek praktekkan di komunitasmu, mau dievaluasi dan miliki kerendahan hati. Masalah nanti buahnya betul atau tidak, biar Tuhan nanti yang menentukan. Selamat bertumbuh, Tuhan memberkati.
Oke, terima kasih Pak. Jadi dicoba aja ya Pak di dalam komunitas ya. Betul, Mumpung di dalam komunitas sendiri ada yang evaluasi juga. betul. Nah, berikutnya, apa yang dimaksud dengan kejarlah kasih? Ya, baik. Kalau kita berbicara di situ kejarlah kasih, seolah-olah kita tidak punya kasih. Pengertian di sini adalah hal yang sangat berbeda. Kenapa? Karena di dalam Roma 5 ayat 5 sangat jelas bahwa Tuhan sudah memberikan kasih itu tinggal di dalam diri kita bersama dengan Roh Kudus-Nya. Loh, Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Itu Roma 5 ayat 5. Di mana sangat jelas Roh Kudus ini Roh Allah. Allah adalah kasih. Maka kalau Allah adalah kasih dan Roh-Nya tinggal di dalam diri kita, bagian kita adalah mengejar agar kasih itu keluar dari diri kita kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi pengertian kejar kasih itu bukan kita minta, beri aku kasih, enggak. Karena kasih itu sudah diberikan. Tapi kita mengejar supaya kasih ini bisa keluar dari diri kita. Sering kita ketika menghadapi satu peristiwa, misalkan ada seseorang yang cacat dan segalanya. Yang terjadi ada, jangan cacat, seorang pengamen aja. Seorang pengamen atau pengemis yang badannya sehat. Yang muncul di dalam pikiran kita apa? Wah, ini orang malas. Tidak mau bekerja, badannya sehat, kok minta-minta. Kok ngamen. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak akan berikan dia uang dan segala. Kita cenderung untuk mengabaikan. Di sini kita benar-benar perlu menyadari keterbatasan manusiawi kita. Tadi pertanyaannya berkaitan apa tadi? Apa yang dimaksud dengan kejarlah kasih gitu Pak? Ya, kejarlah kasih. Di sini kita tidak rela uang itu keluar. Kenapa? Loh, kalau aku ngasih dia uang sama dengan aku ngajari dia untuk malas. Itu kan sering muncul tapi dalam pikiran kita. Ada pergumulan seperti itu, memberi atau tidak. Seharusnya sebagai seorang pendoa kita belajar untuk berdoa. Tuhan, aku perlu beri enggak? Dan ini memang tidak mudah karena sering kedagingan kita yang langsung bicara, pikiran kita yang langsung memberi keputusan. Saat kita belajar untuk Tuhan, aku perlu memberi atau tidak? Pertama, waduh, bagaimana bisa tahu? Bagaimana aku tahu harus memberi atau tidak? Ya sudah. Kalau kita bisa gagal, bisa. Kalau seperti itu, belajar seperti Santo yang akhirnya menjadi pendiri RKZ segala itu, CM, Santo siapa, saya lupa. Oke. Di mana dia punya satu kebiasaan adalah memberi. Satu saat ketika ditanya, loh, kamu kok memberi, kamu itu sedang ditipu oleh orang itu loh. Dia katakan, lebih baik aku ditipu orang daripada aku tidak memberikan kasih. Karena siapa tahu kalau ternyata dia betul-betul butuh. Dan Tuhan sedang memakai aku untuk memberikan kasih. Oh, Santo Apaulo, terima kasih, Sistini. Ya. Maka di sini kita perlu belajar dengan apa? Ya ngerti, enggak ngerti, kita belajar untuk mulai aja. Memberi dari hal-hal kecil. Ini melatih kasih. Ketika ada seseorang mulai mengeluh, dia punya kesulitan, karena kita kenal, pikiran kita berpikir, oh iya kamu punya kesulitan karena kamu ini orang degil. Diberitahu dulu firman Tuhan, enggak mau dengarkan, tetap mau sendirinya. Sehingga yang terjadi keluar dari mulut kita adalah justru kita menyalahkan dia. Itu berarti kita tidak punya kasih. Kalau kita mau bekerja sama dengan kasih Tuhan adalah kita tanya, Tuhan, kenapa sih orang ini mengeluh saat ini dengan masalah yang sebetulnya sama dari dulu, sudah pernah diberi firman, tapi tidak pernah dilakukan. Di situ perlu sabda pengetahuan. Bisa saja Tuhan menunjukkan ternyata dia adalah orang yang luka batin. Sehingga luka batin itu membuat dia punya kebencian tertentu. Dan kebencian ini membuat hatinya tertutup terhadap kebenaran firman Allah.
Sehingga firman Allah itu hanya sekedar didengar lewat, dan dia tidak bisa melakukan. Kenapa? Karena ada kebencian. Sehingga dengan sabda pengetahuan ketika ditunjukkan ternyata akar permasalahannya ada, ini akar permasalahannya adalah luka batin. Jadi bukan masalah yang sedang dihadapi. Biasanya orang itu sering, sakit panas, kasih aja Panadol. Padahal panasnya bisa karena mungkin di dalam dirinya ada infeksi, tidak akan menyelesaikan masalah kalau hanya Panadol. Dan ini dengan sadar pengetahuan akar masalahnya, kenapa sih dia masalah itu tidak pernah selesai? Karena luka batinnya di masa lalu. Dan di situ kemudian minta hikmat, kebijaksanaan untuk bagaimana membimbing dia sampai dia bisa mengampuni dan bebas merdeka dari luka batinnya. Ini butuh hikmat, karena tiap orang bisa berbeda-beda. Satu saat saya pernah menangani seseorang, bisa dibimbing dan segalanya ikut, tapi ada orang yang tidak bisa. Sampai dengan sesi ampuni dia, tidak bisa. Mulutnya itu seperti kunci. Betul-betul untuk ngomong aja tidak bisa. Dia katakan, dia cuma sekedar geleng-geleng. Kami sadar, berarti ada satu kekuatan yang sedang menghalangi dia. Sehingga waktu itu kami hanya dalam hati doa, ikat, singkirkan semua penghalang, dan kami tidak paksa. Tunggu dia kondisi. Ternyata itu bukan kuasa jahat. Yang satu kasus ini seorang perempuan karena dia dilecehkan oleh ayahnya sendiri, ayahnya menginginkan punya anak laki, lahirnya perempuan. Sehingga dia sangat luka batin. Sehingga yang terjadi saat dibimbing untuk mengampuni ayahnya, langsung tubuhnya ini menjadi kaku, bukan kuasa jahat. Tubuhnya ini menjadi kaku sehingga dia tidak bisa mengucapkan untuk mengampuni. Kemudian oleh hikmat Roh Kudus yang diberikan kepada saya kemudian katakan, baik, kamu tidak usah ucapkan untuk mengampuni ayahmu. Tapi sekarang ucapkan terus-menerus, Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus kasihanilah aku. Tuhan Yesus Kristus berilah aku damai-Mu. Roh Kudus ingatkan saya akan apa yang kita ucapkan biasanya di misa. Jadi terkadang bisa berbeda-beda sabda kebijaksanaannya ini. Dan yang terjadi adalah ketika dia kemudian mulai mempraktekkan ini dalam doa harian. Beberapa waktu kemudian saat kami ketemu, saya tidak kenal dia. Saya tidak kenal dia. Kemudian teman yang satu pelayanan itu mana? Pak Chan, kamu tidak kenal ya? Siapa ini? Itu dia yang kita layani dulu luka batin itu. Loh kenapa? Karena dulu potongannya jadi orang laki, persis kayak orang laki. Nah sekarang rambutnya panjang, sudah sembuh. Oke, jadi itu. Terbukalah pada Roh Kudus, berikan kasih. Sehingga sampai satu titik tertentu, mulai kasih itu ngejar kasih dengan memberi lewat orang sekitar, sederhana. Kasih duit sedikit, nggak banyak kok. Yang kita berikan orang ngamen berapa sih? Nggak akan buat kita semakin rugi. Sekarang banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Kita tidak pernah tahu apakah dia malas ataukah dia memang lagi di PHK. Tapi beri kasih. Sisanya biar urusan Tuhan. Karena dengan memberikan kasih, memberi uang 500, 1000, 2000, 5000 tidak mengurangi kekayaan kita. Kalau kita semakin menghemat itu tidak memberi, apakah kita juga semakin kaya? Juga enggak. Jadi latihannya mengejar kasih dengan mengeluarkan mulai dari kecil-kecil dulu. Nanti akan bertumbuh sampai kita siap, bahkan bisa dipakai untuk hal-hal besar. Tuhan memberkati. Oke, thank you Pak. Jadi memberi ya, belajar untuk memberi dengan kasih itu. Nah, pertanyaan mengejar kasih itu supaya bisa keluar dari diri kita. Ya, oke. Pertanyaan berikutnya. Gimana ya kalau pasangan suka koleksi keris atau seperti pajangan tanduk-tanduk dan pajangan lain yang kuno memang ditaruhnya di kantor, di tempat kerja, cuma takut dipindahkan ke rumah karena pasangan sendiri itu nggak benar-benar mengimani Tuhan Yesus. Selalu bisa selisih paham atau adu argumen soal benda-benda tersebut. Takutnya kena ke anak nantinya. Baiknya harus seperti apa ya? Sedangkan saya nggak dapat
saya nggak ada dapat karunia seperti itu katanya. Jadi ada pasangannya suka menyimpan koleksi keris kayak gitu Pak. Cuma memang nggak ditaruh di rumah, ditaruh di kantor. Tapi kekhawatirannya adalah takut dibawa ke rumah dan nanti kena sama anaknya katanya gitu. Sedangkan dia sendiri nggak punya karunia untuk tahu seperti hal-hal seperti itu gitu Pak. Baik, pertama harus percaya bahwa aku adalah milik Yesus. Bahwa roh yang ada di dalam diriku, Roh Kudus, Roh Allah lebih besar dari semua yang lain. Itu dipegang dulu. Aku sudah ditebus oleh Yesus, aku milik Yesus, Roh Allah tinggal dalam diriku. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 18. Anak-anak Allah tidak berbuat dosa. Dan dia besar. Yesus melindunginya sehingga si jahat tidak dapat menjamah. Ada janji perlindungan, tapi dengan syarat tidak berbuat dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Bagaimana caranya supaya tidak dalam dosa ini? Saat Roh Kudus ingatkan satu dosa, langsung saat itu doa minta ampun. Jangan tunggu nanti 1 tahun gereja, begitu pentingnya hal itu supaya kita betul-betul nanti bisa bersatu dengan Tuhan di kekekalan. Sampai mengadakan pengakuan dosa massal ini 1 tahun 2 kali sebelum Paskah dan Natal. Tapi tidak cukup. Kenapa? Sering antri sudah dekat ruang pengakuan dosa masih berpikir, dosaku apa ya? Sehingga saat pengakuan dosa, ya hanya 1-2 yang muncul. Sedangkan yang tidak diakukan tetap akan diminta pertanggungjawab. Firman Tuhan jelas mengatakan, Tuhan akan minta pertanggungjawab perbuatan. Seluruh perbuatan. Maka saat Roh Kudus ingatkan kita, saat itu langsung minta ampun untuk semua dosa. Jadi tidak tunggu ditunda. Entah sedang memudikan mobil, entah sedang memberi makan anak, atau lagi di dapur, begitu muncul, oh iya, ingat satu, langsung minta ampun. Disempurnakan saat ikut misa, persembahan lagi. Kalau itu dosa besar, cari romo untuk sakramen tobat. Maka kita betul-betul terus-menerus ada di dalam kebenaran Tuhan. Itu hal yang kedua. Dalam diri kita ada Roh Allah, kita milik Yesus. Yesus menjanjikan melindungi si jahat tidak dapat jamah. Jadi tidak usah takut. Kemudian di dalam Markus 16 ayat 17, 18 dan seterusnya sangat jelas mengatakan tanda-tanda yang menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan dalam namaku. Artinya kita sudah diberi kuasa dalam nama Yesus untuk mengusir. Mereka berbahasa baru, minum racun tidak mati, menumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Maka yang perlu Anda lakukan setelah 1 tahap ini, tahap kedua Anda yakin perlindungan Tuhan, tahap ketiga gunakan kuasa itu. Anda doa pribadi, doa minta perlindungan untuk keluargamu. Kemudian minta rahmat pertobatan untuk suamimu. Karena dengan pembicaraanmu, dengan debatmu, tidak akan membuat suamimu bertobat. Bahkan akan yang terjadi hanya saling melukai. Engkau kecewa, suamimu juga sakit hati. Tidak membuat dia bertobat. Jadi persembahkan Tuhan minta rahmat pertobatan untuk suamimu. Setelah itu gunakan kuasa dalam nama Yesus, ikat. Baik suamimu dengan segala roh-roh yang mungkin juga sudah mulai transfer mempengaruhi pikiran dia, maupun roh-roh dari keris yang ada di kantor. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh roh-roh kegelapan kejahatan yang ada di kantor, karena berasal dari keris dan lain-lain, kuasamu sudah diikat dan dihancurkan. Dan tidak punya kuasa atas kami semua. Ucapkan. Kalau belum berani, lakukan itu bersama dengan tim doa syafaatmu untuk melakukan doa itu. Sehingga kuasanya dihancurkan. Sehingga kalau nanti benda itu ada, benda itu tetap hanya sekedar benda biasa. Meskipun karena suaminya masih tetap senang dengan itu, diundang lagi, rohnya bisa balik lagi, masuk lagi. Tapi jangan menyerah, hantam terus. Jangan takut, Tuhan melindungi. Dan yang terpenting, yang terakhir, Alkitab dengan jelas mengatakan oleh kelakuan istrinya, suaminya diselamatkan. Melalui apa? Mahkota berlian rohaninya, yaitu dengan sikap lemah lembut. Lemah lembut terhadap suami, bukan berbantah, bukan bertengkar,
Anda ketika bertengkar, menunjukkan kepada suami, kamu salah loh, itu nanti bisa bencana ke anak, ke ini. Suami nggak peduli, karena dia nggak percaya. Akhirnya terjadi pertengkaran. Nggak menyelesaikan masalah. Tetapi kalau engkau tetap dengan lemah lembut, melayani suamimu sebagaimana tugas seorang istri. Dan jangan mempermasalahkan dulu urusan yang keris. Karena suamimu belum siap untuk melepas. Maka tugasmu cuma doa, ikat. Sehingga melalui sikapmu yang berbeda, tidak lagi ngajak dia debat, tetapi sungguh mengasihi, melayani, hatinya akan disentuh oleh Tuhan lewat kasih yang kau berikan. Dia akan mulai berpikir, iya, aku sudah punya istri yang luar biasa, anak-anak, dia pasti akan pernah mendengar sesuatu lewat orang lain, nanti Tuhan yang akan bicara. Kalau kamu pakai benda-benda itu, kamu hati-hati loh, nanti bisa jadi kutuk dalam keluarga dan segala. Itu nanti akan masuk kotaknya. Dan saat itulah siap untuk nanti dia bertobat. Oke? Selamat mempraktekannya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak. Ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk. Kalau diri sendiri ada susuk, gimana ya? Semua pantangan susuk sudah dilakukan, tapi apa ada hukuman jika kita sudah melakukan hal-hal seperti perdukunan, jampi-jampi, dan lain-lain? Jelas, di Perjanjian Lama itu mengatakan bahkan baru datang saja ke tempat dukun dan segalanya, itu sudah menajiskan diri kita. Dan itu kejijikan bagi Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada bangsa Israel waktu itu, jika engkau melakukan itu, aku akan membuang engkau. Ya, Yohanes 3 ayat 36, di situ firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus, ia memperoleh hidup yang kekal. Kita sudah percaya, kita dibaptis, kita memperoleh hidup kekal. Kemudian dilanjutkan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak melihat hidup. Bahkan murka Allah tetap ada di atasnya. Artinya rahmat baptis, rahmat penebusan Kristus, rahmat keselamatan sampai hidup kekal bisa hilang. Karena kita tidak taat. Karena kita tidak taat. Tapi puji Tuhannya, kita bukan hidup di dunia tabur tuai. Oleh penebusan Kristus, hukum tabur tuai itu tetap berlanjut loh. Apa yang diperbuat, nanti dia akan diminta penghakiman. Dia harus menanggung. Tetapi oleh penebusan Kristus, kita ini sekarang hidup di dalam hukum kasih karunia. Kasih karunia ini lebih besar dari tabur tuai. Sehingga ketika seseorang benar-benar menyesali hidupnya, dulu pernah punya susuk, pernah ke dukun sebelum dibaptis, begitu dia bertobat, dia dibaptis, semua itu diputus, dihapus bersih. Tetapi kalau dia setelah dibaptis melakukan hal-hal ini, itu balik. Yang terjadi adalah Tuhan menyediakan sakramen tobat. Kalau dia betul-betul bertobat, cari imam sakramen tobat. Pertama, minta ampun kepada Tuhan. Terima sakramen tobat. Setelah itu doa pelepasan. Semua dianjurkan dalam nama Yesus. Jangan hanya sekedar didoakan orang lain untuk pelepasan. Tetapi setelah itu, Anda sebelum doa pelepasan, Anda sudah membuat catatan. Aku pernah pergi ke dukun ini, pernah ngilmu ini, pernah ini, semua dicatat. Catat, cari romo pengakuan dosa, kemudian kalau belum bisa doa pelepasan sendiri, minta teman lain untuk melayani pelepasan. Setelah pelepasan, Anda doakan sendiri satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh yang berasal dari dukun A di kota C, aku hancurkan kuasamu dan tidak lagi punya kuasa atas diriku dan keluargaku. Satu persatu putus, satu persatu hancurkan. Setelah selesai semua, kemudian katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh nista ini, aku perintahkan kau pergi menghadap Tuhan Yesus untuk menerima penghakimanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dilarang untuk mengikuti aku dan keluargaku. Anda harus ucapkan itu di bagian yang terakhir. Kenapa? Karena ketika Anda mengucapkan itu, roh itu tahu bahwa Anda sudah menolak dia.
Kalau Anda hanya sekedar dilayani oleh orang lain, roh itu karena kalah dengan kuasa Yesus, dia harus pergi saat itu. Tapi lain waktu dia akan balik lagi. Karena apa? Karena dia mengatakan, "Loh, yang undang Anda kok orang lain ini musim." Ya sama dengan kalau kita punya rumah, pintu tidak kita kunci, kemudian masuk penjahat, tinggal kita tidak berani, polisi datang, penjahatnya diusir pergi. Tapi yang terjadi rumah kita tidak pernah kita kunci. Tidak ada polisi, penjahatnya balik lagi. Roh jahat seperti itu. Oke, selamat mempraktekkan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak. Dan habis sudah Pak, puji Tuhan, pertanyaannya sudah habis. Sekali lagi terima kasih banyak untuk malam hari ini, untuk pengajarannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman boleh kasih tepuk tangan virtualnya buat Pak Chen. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk waktunya bisa memberikan pengajaran kepada kami semua yang ada di Bandung. Di mana-mana sih Pak, sebenarnya bukan di Bandung ya, ini pesertanya dari mana-mana. Terima kasih banyak Pak. Terima Tuhan Yesus kasih memberkati. teman-teman, Tuhan memberkati. Iya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, kita mau simak beberapa pengumuman. Minta tolong tim Mulmed untuk menampilkan pengumuman untuk malam hari ini. Bentar. Mana? Ya, yang pertama untuk malam hari ini kita sudah mendapatkan banyak berkat ya tentunya Bapak Ibu dengan pengajaran malam hari ini, banyak hal-hal yang tadinya kita tahu gitu, yang tidak kita tahu sebelumnya, dan malam hari ini terbuka, wah ternyata begini, dan tentunya itu menjadi berkat buat kita semua. Jadi untuk yang merasakan berkat Tuhan, untuk yang terberkati malam hari ini, boleh memberikan persembahan kasihnya ke nomor BCA nomor 777-475-8080 atas nama Timotius Theophilus Inggriani Wijaya, dan ditambahkan angka 8 di akhir nominalnya. Ini ada QR code-nya, Bapak Ibu kalau mau scan sekarang boleh, mau di capture dulu boleh, silahkan. Di chat juga ada nomor rekeningnya, silahkan. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah memberikan persembahan kasihnya, dan persembahan kasih ini akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan di BPK PKK Keuskupan Bandung. Oke, pengumuman berikutnya. Nah, kita akan lanjutkan lagi pengajaran pembekalan doa ini, How to be a Prayer Warrior, di seri yang kedua, doa syafaat, pada tanggal 21 Juni ya, Rabu 21 Juni, dengan judulnya Pengantar Doa Syafaat Profetik yang akan dibawakan oleh Bro Tony Siskus. Jadi Bapak Ibu diundang untuk kembali hadir di pembekalan doa ini hari Rabu tanggal 21 Juni ya. Kita kembali seperti tadi, kita awali dengan doa syafaat, dan setelahnya kita akan mendengarkan pengajaran tentang pengantar doa syafaat profetik. Oke, berikutnya. Udah ya. Ya. Untuk sekian pengumuman untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi buat kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Dan kita mau tutup di dalam doa sebelum kita berpisah bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami sungguh mendapatkan banyak hal mengenai karunia karisma Roh Kudus-Mu, mengenai sabda pengetahuan, nubuat, dan sabda dan karunia kebijaksanaan. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh terus tambahkan karisma-karisma di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami boleh bertumbuh, boleh semakin menggunakan setiap karunia, setiap karisma yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh bertumbuh bersama di dalam komunitas, dan juga untuk kami boleh berbagi kasih dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk malam hari ini, karena Kau yang telah undang anak-Mu yang terkasih, Bapak Chen, untuk menyampaikan pengajaran. Kiranya kasih karunia-Mu boleh menyertai Pak Chen untuk pelayanannya, untuk keluarganya, untuk setiap usaha pekerjaan yang dia lakukan. Biarlah semua yang dia lakukan boleh selalu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami juga berdoa untuk kami semua, biarlah malam hari ini kami boleh juga kembali setelah mengikuti sesi ini, kami boleh mempraktekannya, dan malam hari ini biarlah kami dapat
kembali melakukan aktivitas-aktivitas kami, atau kami akan beristirahat, kiranya kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu selalu hadir menemani kami. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Cek.